No Rocky, no party. No Santiago, no Laga. No Mardani, no oposisi. Sehat bro, sehat. Baik, Bang Joni, Alhamdulillah. dipersilakan Alhamdulillah. untuk bisa. Paling susah tuh kalau after Om Rocky bicara itu. Ini kayak sepak bola gitu, laga Maradonanya udah selesai main, terus sekarang nih dari kelas Iswadi Idris baru turun ini. Tapi tetap Sandiaga Uno adalah kapten saya. Anyway, Victory Lap. saya lagi dihukum nih. Jadi sekarang I have to really watch what I say. Anyway, seneng banget ngumpul lagi. Kritik itu juga bagian dari ekonomi kreatif loh. Nah, betul. Lanjutin bro. Jadi saya kalau bilang, kenapa Sandi ada di dalam pembicaraan sama Rocky Gerung? Loh, itu kan stand up comedy, saya bilang. Itu kan bagian daripada kreatif ekonomi, saya bilang. Harus ada. Ini konten YouTube yang paling menambah nilai menurut saya. Keren. Om Rocky, saya beliin klaper tart buat Om Rocky, nanti dikirim pulang. Betul itu. Baik, terima kasih. Bentar. Bentar. Oh ya, gimana Bang? Nih, klaper tart kalau nggak percaya. Oi, Hadiah. siap. Orang I pikir love itu kue terenak di Asia Pasifik. Erg lekker. Erg lekker. Seh. Thank you Sandi. Thank you. We'll send to you. Oke, sekali lagi selamat, dan kita tahu bahwa dalam gejolak politik hari-hari ini ada cahaya baru. Kita bicara tentang pendidikan. Jadi saya menganggap bahwa hiruk pikuk politik ini pada akhirnya itu akan berhenti, diuji di 2024. Tapi pendidikan tidak akan berhenti, harus berlangsung. Jadi biarkan munaslup ada di mana-mana, segala munas akal sehat harus diinvestasikan melalui Mardani Leadership School. Terima kasih. Kalau ada munas akal sehat, saya mau ikut daftar sebagai bukan peserta tapi sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, dasarnya saya itu pengen jadi guru ya. Karena guru itu diguguk dan ditiru mahal. Makanya banyak kontroversi. Saya pernah ngusulin guru gajinya 20 juta. Ya. Saya pernah ngusulin agar ada penghargaan khusus bagi para guru ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita ingin setahun aman, maka tanamlah padi. Kalau ingin 10 tahun, tanamlah pepohonan. Tapi kalau mau ratusan tahun kita aman, tanamlah pendidikan. Itu kata pepatah Cina. Saya sedikit dapat rezeki nikmat yang besar dari Allah, menjadi orang yang dapat beasiswa super smart gitu loh. Kemudian kita juga dapat pendidikan di UI, sempat kuliah di luar negeri, belakangan dapat amanah di DPR gitu, dan berkenalan dengan banyak orang dan variabel. Tetap kata kunci pendidikan menjadi yang utama. Karena itu izinkan pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya memberanikan diri untuk meluncing Mardani Leadership School.
Mardani Leadership School ini bagian dari kontribusi yang saya harap stepping stone, ya, tindak lanjut dari segala nikmat yang saya dapatkan, ya. Kita singkat Mardani School. Sengaja saya sebut nama saya karena saya ingin saya yang bertanggung jawab. Ketika orang tua murid menyerahkan anaknya ada akad, maka dunia akhirat saya merasa bertanggung jawab. Karena ketika saya tampil sebagai politisi atau tempat yang lain, niat saya itu bagian dari kontribusi. Saya pengen kontribusi yang lebih spesifik di bidang pendidikan dengan membangun Mardani Leadership School. Ya, setiap upaya untuk mendasarkan bangsa ini pada pendidikan, itu artinya kita kembali pada konstitusi. Karena itu perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau Mardani Alisera mengambil inisiatif, itu artinya ada yang seharusnya melakukan pencerdasan itu justru tidak melakukannya. Jadi tindakan Mardani adalah mengambil alih tugas konstitusi yang tidak dilakukan oleh negara. Nah, kita ingin agar supaya pendidikan itu betul-betul jadi urat nadi bangsa ini. Karena hanya dengan otak, hanya dengan akhlak, dan hanya dengan kapasitas memahami sejarah pengetahuan. Prof, suaranya nggak kedengeran. Oh, kelihatannya ada masalah nih. Halo, ini dapat? Kurang? Kedengaran, Kurang, Prof, kedengaran. Kedengeran, lanjut, Ya. lanjut. Ya, kedengaran. Lanjut, Prof, lanjut. Lanjut. Oke, ini dari sini dapat. Dapat, Jelas, Prof. jelas. Saya ulangi ya, Mardani Alisera mengambil inisiatif untuk menghidupkan akal pikiran bangsa ini. Karena yang seharusnya menghidupkan akal pikiran justru sedang menenggelamkan karena kesalahan-kesalahan kebijakan. Jadi setiap ada upaya untuk menghasilkan infrastruktur baru dalam bentuk pendidikan, itu artinya melaksanakan perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebagai founder tentu namanya Mardani Alisera. Tapi founder itu fondasinya adalah kapasitas bangsa ini. Dan kita punya kapasitas itu. Masalahnya tidak ada yang mengambil inisiatif untuk meloloskan kemampuan berpikir kita di dalam upaya bertanding dengan pikiran internasional. Kalau kita berani bertanding dengan pikiran internasional, maka kita tidak akan membenci produk asing, termasuk pikiran asing. Kita mau bertengkar dengan pikiran asing. Kita mau menghadapi kompetisi dunia hanya bisa dengan pendidikan, bukan dengan menyebar kebencian pada asing. Itu nggak benar itu. Jadi cintailah pendidikan, bukan cintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu komponennya juga banyak yang asing. Tapi mencintai pendidikan artinya mempersiapkan generasi untuk bertanding justru dengan asing. Jadi itu saya kira yang jadi spirit. Sehingga saya merasa bahwa inisiatif ini adalah inisiatif untuk mengubah arah sejarah. Karena selama ini kita hanya menghadirkan segala macam kurikulum yang nggak ada basis orientasinya. Jadi sekali lagi Mardani Alisera adalah sebuah institusi. Tapi lebih dari itu, dia adalah sejarah yang sedang berlangsung. A history in the making. Jadi Mardani Leadership School ini adalah sebuah history in the making. Nah, hasilnya akan kita lihat dengan ukuran-ukuran yang diterangkan tadi oleh Pak Presiden itu. Ini presiden beneran ya, bukan presiden yang sedang bully ya. Karena saya menganggap PKS memang didirikan oleh kader-kader yang intinya adalah guru, scholar, yang berupaya untuk menghasilkan cahaya baru dalam kehidupan. Yang saya sering sebut sebagai politik tarbiyah itu, politik pendidikan. Membawa cahaya, menyeberangkan bangsa ini dari kegelapan, pergi pada cahaya. Cahaya ilmu pengetahuan itu adalah aktivitas tarbiyah. Jadi, kalau kita ingin menyemangati diri kita sendiri, kita mesti katakan bahwa semangat itu datang karena perintah konstitusi.
bukan karena kegenitan Mardani lalu sok-sok bikin sekolah, bukan. Tapi itu memang diperintahkan konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau nggak ada yang lakukan, ya kita ambil inisiatif. Saya lakukan itu dengan mengajar di banyak institusi, hanya untuk mengingatkan bahwa bangsa ini pernah punya investasi yang luar biasa di bidang pengetahuan dan pemikiran. Ya, kondisi itu yang sekarang hilang. Kenapa? Karena yang ada sekarang adalah mereka yang sekedar dengar omong kosong lalu diucapkan ke publik, lalu jadi heboh itu. Padahal sebetulnya kemampuan membuat narasi itu ada sejak Haji Agus Salim berdebat di forum internasional, sejak Sultan Syahrir membaca seluruh pikiran Barat dan mengulasnya dalam kepentingan memerdekakan Indonesia. Ada di dalam kepala pemimpin Muhammadiyah yang puluhan tahun sebelum merdeka sudah memilih mendirikan sekolah. Kiai Ahmad Dahlan memilih untuk membangun bangsa ini dengan pendidikan. Kenapa tiba-tiba sekarang kita bahkan membuat kalimat sederhana nggak bisa itu? Harus pakai teks. Begitu keluar dari teks salah bicara lagi. Jadi seolah-olah bangsa ini hendak menghadirkan ulang sesuatu yang sudah pernah ada di kita. Jadi Mardani Alisera hanya mengingatkan bahwa sejarah kita adalah sejarah berpikir. Berpikir hanya mungkin bila ada institusi baru untuk merangsang anak manusia, anak muda, milenial, supaya mampu bertanding di fora internasional. Bukan membenci fora internasional, bukan membenci produk asing, tapi mau bertanding dengan produk asing dalam bentuk pikiran, gagasan. Nah, kita sekarang melihat komposisi semacam ini yang hendak diucapkan melalui Mardani Leadership School, itu sebetulnya hal yang sederhana, yaitu bekali pengetahuan dasar pada anak didik. Biarkan anak didik dari SMP berdialektika dengan gurunya. Guru itu bukan orang yang hadir di kelas untuk mendoktrin anak didik. Guru itu adalah teman berpikir anak didik. Dengan cara itu, pendidikan menjadi egaliter. Jadi saya berharap pertemuan malam ini sebagai tonggak baru untuk menghasilkan sejarah. Sekali lagi, selamat menanam pohon pengetahuan dan kita akan petik itu dalam bentuk kritisisme. Jadi jangan kaget nanti kalau selesai belajar di Mardani Leadership School, tiba-tiba anak didik kita itu sudah melampaui oposisi cara berpikirnya. Anak lulusan SMA sudah melakukan tugas partai oposisi. Itu yang kita harapkan. Itu parameter buat kita. Terima kasih. Ya. Kalau di film Mulan itu loyal, brave, and truth. Bagaimana menghasilkan pendekar-pendekar yang berani, loyal, dan jujur, Bung Rocky. Itu dimulai, kejujuran itu datang dari karakter. Itu pentingnya akhlak itu. Tapi keberanian untuk mengucapkan itu datang dari pengetahuan. Jadi akhlak dan pengetahuan adalah fondasi dasar untuk menghasilkan pemikir kritis. Kritis artinya beroposisi terhadap keadaan. Supaya dimungkinkan kita membuka perspektif baru. Jadi jangan takut berpikir secara kritis, karena Mardani Leadership School memang dirancang untuk menghasilkan pemikir-pemikir oposisi. Bukan pengikut-pengikut yang membebek dan sekedar ngangguk-ngangguk dan pelangak-pelongok terhadap kekuasaan. Jadi sekali lagi saya dukung sepenuhnya dan saya ingin agar supaya yang diucapkan oleh Mardani, yang diterangkan dalam kurikulum Leadership School-nya itu menjadi barometer dari pendidikan nasional alternatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky atas pemaparan bernasnya. Terima kasih, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat sahabat sekaligus inspirasi, seorang yang menjadi ya sepertinya ditakdirkan akan terus membangun satu kekuatan bersama politisi PKS dan pendiri Mardani Leadership School, Bang Dr. Mardani Alisera. Terima kasih atas undangannya. Tadi saya juga dengar ada Pak Presiden. Masih ada, Bro, masih ada Masih ada. Ustadz Saiku, ini juga Pasti, Bang, pasti. orang Pak Menteri. masih Bang Sandi Pak kalau di forum ini nih. Iya. Masih seorang akuntan panutan yang
sekarang lagi diamanahi menjadi presiden PKS. Dan Ustadz Saiku ini saya banyak belajar dari beliau, keliling Jawa Barat waktu itu sama beliau sampai ke Tasik. Saya banyak belajar, dan tentunya the one and only no Rocky no party, Om Rocky Gerung. Hancur lu. Jadi ya ini masa-masa sulit buat bangsa ini ya, termasuk buat terutama buat rakyat, karena rakyat ini pasti lagi sedih, lagi betul-betul prihatin keadaannya, dan Mardani Leadership School ini saya harapkan bisa membawa satu perubahan yang dari sisi peradaban manusia ini kan ada turning point atau moment of truth ya. Saya ngalamin moment of truth itu beberapa kali. Di tahun 97 waktu saya kehilangan pekerjaan, moment of truth-nya saya pivot menjadi pengusaha. Setelah hampir 20 tahun menjadi pengusaha, saya pivot ikut berlaga di DKI bareng-bareng ketua tim pemenangannya ini Bang Mardani Alisera. Malah sebetulnya waktu itu kita sempat untuk beberapa hari bermitra menjadi pasangan atau bakal pasangan calon. Tapi disitulah awal dari moment of truth bertemu dengan Mardani. Dan setelah itu kita membangun terus komunikasi bersahabat, dan gerak beliau ini tidak pernah hambar, tidak pernah selalu penuh dengan warna, dan saya melihat ini adalah bagian langkah utama untuk menghadirkan the next wave of leadership. Karena bangsa ini butuh leadership. Dan kalau kita lihat tema Zero to Hero ini sangat relevan. Karena di tengah pandemi ini we almost reset to zero. Saya punya sekarang pengalaman ya, dan beda gitu. Di luar pemerintahan sama di dalam pemerintahan, saya ingin bicara apa adanya. Bahwa kalau di dalam pemerintahan itu sama seperti saya waktu di DKI, kita sangat kalau apalagi di kementerian ya, bahwa dengan sistem yang ada, leaders itu tentunya harus set a good example, harus memberikan contoh tauladan, bahwa di dalam pemerintahan itu apalagi kita sebagai pejabat publik ya, contoh-contoh itu yang harus kita bisa sampaikan kepada publik. Guru bangsa kita, Hos Cokro Aminoto, memainkan peran yang penting, mengambil peran di tengah giatnya, dia melakukan inkubasi dari anak-anak muda. Ternyata dia menjadi pemimpin gerakan kebangkitan, dan tepat yang dilakukan oleh Bang Mardani, karena sebetulnya yang dilakukan oleh Hos Cokro Aminoto adalah mendidik generasi masa depan. Lahirlah Bung Karno, Haji Agus Salim, murid-murid yang kemudian menjadi bapak bangsa kita, dan kita berhutang budi sama mereka, karena tanpa mereka kita tidak akan dapat kemerdekaan. Nah, sekarang zaman now ya, zaman now pandemi, keterpurukan ekonomi, nggak bisa didinai. This is probably saat-saat yang paling sulit yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan malam ini saya bicara sedikit di luar konteks pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi saya ingin melihat dalam satu narasi besar ya, bahwa di tengah hantaman pandemi ini kita harus lihat muncullah sisi-sisi terbaik dari leadership, dari kepemimpinan yang non struktural.
Mardani ini ya kalau dilihat kan bukan seorang gubernur atau bukan seorang menteri, tapi dia punya kapasitas yang luar biasa. Dia masih aktif bersentuhan dengan dinamika sosial, ekonomi masyarakat. Saya ini di kotanya, sekarang saya di Likupang. Tadi siang saya ada di Manado. Sedikit di luar kota Manado, tempatnya Bang Rocky Gerung ini, ada restoran, namanya restoran Tuna House. Nah, Tuna House ini seragam dari Tuna House ini salah satu restoran yang sekarang lagi booming. Ada cabangnya juga di Pik, tapi dia aslinya itu adalah di Manado di sini. Baju seragamnya itu tulisannya 2019, tapi terus kan kalau kita waktu itu ganti titik-titik gitu ya. Kalau ini dia 2019 ganti pola makan. Wih, keren. Jadi dari tadinya memakan makanan yang tidak sehat, dia sekarang mendorong makan tuna karena tuna ini sehat dan masakannya itu luar biasa. Semuanya berbasis tuna. Sate tuna, rahang tuna, ada sashimi tuna dari Bitung dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat saya takjub adalah dulu kan itu sebuah gerakan politik. 2019 ganti presiden. Sekarang bertransformasi, ditulisnya di situ 2019 ganti pola makan. Berarti kan harus bergaya hidup sehat dengan pola makan yang sehat. Jadi inilah menurut saya little accidents yang terjadi, little good things secara kecelakaan, tapi ini pasti Allah Subhanahu wa taala yang udah menentukan bahwa sebuah gerakan itu akhirnya bertransformasi menjadi menuangkan pemikiran untuk generasi yang lebih baik ke depan. Nah, saya yakin bahwa awal Mardani Leadership School ini akan mengajarkan kita untuk melihat gelas itu setengah lebih penuh. Kita melihat bahwa ya kesulitan itu akan diikuti oleh kemudahan-kemudahan, positive thinking dan energi yang membawa optimisme. Dan ini kelasnya ya kepemimpinan Dr. Mardani Alisata yang saya kenal. Ini akan membangun satu arus besar optimisme yang akan menginspirasi kita. Satu hal juga yang saya nggak akan pernah lupa, waktu kami di DKI, ya kita ngadepin saat-saat yang sangat sulit. Tapi saya belajar dari dia 3 hal. Bahwa dia selalu ingatkan, pertama adalah rendahkan hati. Jadi kita harus merendah terus, humble. Jadi kalau melihat Mardani ini orangnya sangat humble, dan pasti dia akan menolak kalau disebut sebagai seorang guru bagi anak-anak muda sekarang. Pasti dia too humble. Karena dia salah satu yang dia bawa dulu, bro, dia panggilnya bro, rendahkan hati. Terus cerdaskan akal, luruskan niat. Ini saya nggak akan pernah lupa dia bilang sama saya. Jadi ini yang menurut saya tradisi ini yang didorong akhirnya oleh Mardani Leadership School. Tapi kita pasti sepakat gagasan dan cita-cita Mardani dalam Mardani Leadership School ini akan memupuk satu semangat yang kalau saya menyebutnya adalah entrepreneurial leadership. Jadi entrepreneurial itu ada 3 komponen. Pertama adalah value-nya adalah inovasi. Mardani tidak akan pernah berhenti berinovasi. Sekarang dia memang tugasnya di politik. Jadi inovasinya adalah political innovation. Yang kedua, dia akan proaktif. Dia tidak akan berhenti bergerak. Dia terus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dia bukan mager, dia nggak pernah PW, position went up. Tiba-tiba saya cek Instagram, tiba-tiba dia lagi bikinin super mie atau Indomie buat anak-anaknya gitu. Pakai celana sama kaos oblong gitu, seorang Mardani. Ini kan karakter yang ya sangat membumi gitu. Dan saya percaya it's a matter of time bahwa Mardani akan memimpin bangsa ini, nggak tahu dalam apa kapasitasnya, tapi biarlah. Menurut saya ini jadi mimpi dan semangat kita di tengah perjuangan kita melawan COVID. Mardani Leadership School ini menurut saya
salah satu lokomotif agar kita bangkit dari keterpurukan. Kita butuh suntikan semangat, kita perlu menebar harapan. Memang kalau baca koran ya kita sedih dan kadang-kadang narasi besar yang ada di headline baik di dunia maya itu saya udah agak berhenti melihat itu lagi karena menurut saya perlu lebih fokus untuk hal-hal yang positif. Saya yakin kita punya ini pohonnya tatsaiku tentunya